Bayangkan ini. Dari seorang bek tangguh yang pernah membuat dunia bergetar di Piala Dunia 2018, kini Samuel Umtiti justru gantung sepatu, alias pensiun dari dunia sepak bola, nama yang dulu dipuja-puja di Barcelona, pahlawan pencetak gol bersejarah di semifinal Piala Dunia 2018 melawan Belgia. Kini harus menerima pil pahit di karir sepak bolanya, alasan utamanya pensiun, dengan cedera yang tak kunjung sembuh. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis bisa terpuruk secepat itu? Inilah kisah perjalanan Samuel Umtiti. Untuk memahami kisah tragis sekaligus inspiratif Samuel Umtiti, kita harus mundur ke belakang. Dari awal karirnya di Lyon, bakat besarnya sudah terlihat jelas. Dia bukan hanya seorang bek tengah biasa, tapi pemain dengan ketenangan, kekuatan, dan kemampuan membaca permainan, yang membuat banyak klub Eropa meliriknya. Barcelona akhirnya jatuh hati, dan menjadikannya bagian dari proyek besar La Blaugrana. Namun, seperti roda kehidupan, perjalanan karir tidak selalu berjalan mulus. Setelah mencetak gol penting bagi timnas Prancis di semifinal Piala Dunia 2018, dunia seolah ada di genggamannya. Dia jadi pahlawan timnas Prancis, dielu-elukan jutaan orang, dan disebut sebagai salah satu bek tengah terbaik di generasi saat itu. Tapi di saat semua orang mengira masa depan Samuel Umtiti akan semakin gemilang, justru badai cedera datang menghantam karirnya. Lututnya, yang semula jadi kekuatan, berubah menjadi kelemahan terbesar. Ia berjuang dengan operasi, terapi, hingga berpindah-pindah ke klub lain demi menemukan kembali performa terbaik. Sayangnya, tubuhnya tak lagi memberi jawaban yang sama. Dan kini, di usia yang sebenarnya masih produktif untuk seorang pemain bertahan, Samuel Umtiti harus menimbang keputusan paling sulit dalam hidupnya. Dia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Inilah yang membuat kisah Samuel Umtiti begitu menarik. Dari puncak kejayaan dunia hingga ke titik terendah seorang pemain sepak bola, semuanya terjadi begitu cepat. Dan perjalanan ini memberikan banyak pelajaran, bukan hanya bagi Samuel Umtiti, tapi juga bagi kita semua tentang betapa rapuhnya karir seorang pemain sepak bola. Kisah Samuel Umtiti adalah gambaran nyata. Betapa karir seorang pesepak bola bisa berubah drastis dalam hitungan tahun. Dari seorang anak yang tumbuh besar di Lyon, hingga menjadi seorang juara dunia bersama timnas Prancis, lalu jatuh ke titik terendah hingga memutuskan pensiun dini. Samuel Umtiti lahir di Yaoundé, Kamerun, pada 14 November 1993. Saat masih kecil, keluarganya memutuskan pindah ke Prancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Disinilah perjalanan sepak bolanya dimulai. Bakat Umtiti terlihat sejak dini, dan Lyon, salah satu akademi sepak bola terbaik di Prancis, berhasil merekrutnya. Akademi Lyon memang dikenal sebagai pabriknya talenta emas di sepak bola Prancis, melahirkan nama-nama besar seperti Karim Benzema, Alexandre Lacazette, hingga Hatem Ben Arfa. Umtiti pun menjadi bagian dari generasi emas tersebut. Di usia remaja, ia sudah menonjol. Bek muda berkaki kidal ini punya kepercayaan diri luar biasa. Tidak hanya kuat dalam duel udara, tapi juga tenang ketika menguasai bola, hal yang jarang dimiliki seorang bek tengah muda. Pada musim 2011-2012, Umtiti resmi naik ke tim utama Lyon. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, ia sudah mendapat kepercayaan untuk tampil di Liga Prancis dan pertandingan-pertandingan Eropa. Performanya terus meningkat. Dari musim ke musim, ia makin matang, hingga akhirnya menjadi salah satu bek muda paling dicari di Eropa. Sukses bersama Lyon, Umtiti diminati banyak klub top dari Eropa, salah satunya Barcelona. Di tahun 2016 menjadi titik balik. Barcelona, yang saat itu mencari pengganti jangka panjang untuk Gerard Piqué dan Javier Mascherano yang mulai menua, Barcelona menaruh keyakinan pada Umtiti. Blaugrana kemudian mengeluarkan dana sekitar 25 juta euro untuk memboyongnya ke Camp Nou. Bagi Umtiti, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Bermain di salah satu klub terbaik dunia, bersama Lionel Messi, Neymar Junior, dan Luis Suarez. Awalnya, semua berjalan sempurna.
Umtiti langsung klop dengan gaya tiki-taka Barcelona. Ia menjadi partner ideal bagi Gerard Piqué di jantung pertahanan. Fans langsung senang dan jatuh hati karena ia punya keberanian, ketenangan, dan jiwa kepemimpinan. Di musim itu Barcelona memenangkan gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa, dengan Umtiti sebagai bagian penting dari tim tersebut. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia. Puncak karirnya datang di Piala Dunia 2018 di Rusia. Bersama timnas Prancis, Umtiti tampil luar biasa. Di semifinal melawan Belgia, ia mencetak gol tunggal lewat sundulan keras yang membawa Prancis melaju ke final. Gol itu menjadi salah satu momen paling ikonik dalam hidupnya. Dan ketika Prancis mengangkat trofi di Moskow setelah mengalahkan Kroasia 4-2, Umtiti berada di tengah perayaan. Kini, ia jadi juara dunia bersama timnas Prancis. Dunia memujanya, tapi kebahagiaan itu ternyata awal dari kehancurannya. Sejak tahun 2018, lututnya mulai bermasalah. Cedera lutut kronis membuatnya absen panjang. Ia berusaha menolak operasi besar, memilih perawatan konservatif agar bisa tetap bermain. Keputusan itu justru memperparah kondisinya. Umtiti mulai kehilangan menit bermain, kehilangan ritme, dan kehilangan kepercayaan klub. Barcelona yang awalnya mengandalkannya, kini mulai membuangnya. Fans pun mulai kehilangan kesabaran, apalagi gajinya yang besar dianggap membebani klub di tengah krisis finansial. Dari andalan, Umtiti berubah menjadi beban tim. Setiap musim, ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang medis daripada di lapangan. Namun, pada musim 2022, Barcelona akhirnya meminjamkannya ke Lecce di Serie A. Banyak yang mengira Umtiti sudah habis. Tapi di Lecce, ia menunjukkan secercah harapan. Meski tidak selalu tampil sempurna, ia mampu memberikan pengalaman dan kepemimpinan di tim kecil Italia itu. Fans Lecce jatuh cinta padanya. Mereka menghormati dedikasinya, meski semua tahu, cedera membuatnya tak lagi sama seperti dulu. Bagi Umtiti, musim itu adalah pengingat bahwa ia masih bisa merasakan cinta dari sepak bola. Namun, saat kembali ke Barcelona, harapan itu pupus. Klub Catalan itu benar-benar tidak punya rencana lagi untuknya. Ia praktis dibuang, bahkan sempat ditawarkan gratis ke klub lain. Hingga akhirnya, Lille memberinya kesempatan. Umtiti kembali ke Liga Prancis, ke liga yang membesarkannya. Ia mencoba bangkit sekali lagi. Sayangnya, lututnya tak pernah berbohong. Cedera yang terus-menerus kambuh membuatnya sulit tampil konsisten. Di Lille, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Perlahan, namanya semakin tenggelam dari radar sepak bola Eropa. Di musim 2025, kabar mengejutkan datang. Samuel Umtiti memutuskan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola. Di usia 31 tahun, yang sebenarnya masih cukup produktif untuk seorang bek, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Tubuhnya sudah tidak bisa lagi mengikuti ambisinya. Kisah Umtiti adalah kisah tentang betapa tipisnya jarak antara kejayaan dan kehancuran. Dari sorak-sorai jutaan orang saat mengangkat trofi Piala Dunia, hingga keheningan ruang medis akibat cedera, dari pahlawan timnas Prancis, menjadi pemain yang dianggap paling penting di negaranya dan klubnya, hingga berkutat dengan cedera. Semua itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tetapi di balik tragedi ini ada juga pelajaran besar. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan dan trofi, tapi juga tentang bagaimana seorang pemain berjuang menghadapi cobaan, yaitu cedera yang tak kunjung sembuh. Samuel Umtiti mungkin tidak akan dikenang sepanjang masa seperti Paolo Maldini atau Carles Puyol. Tapi kisah hidupnya akan selalu jadi pengingat bahwa di balik setiap gelar dan sorakan, ada sisi rapuh dari seorang pemain sepak bola. Sepak bola selalu memberi kita cerita indah sekaligus cerita menyakitkan. Samuel Umtiti sudah merasakan keduanya. Kalau kalian ada di posisinya, apa yang akan kalian lakukan? Melawan takdir atau pensiun? Seperti keputusan yang diambil Umtiti sekarang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan cerita menarik seputar dunia sepak bola ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!